musnah kehidupan di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Langit gelap tertutup asap hitam, mendadak udara dingin membeku. Sungguh ngeri akibat bom nuklir. Ho, ho, ho. Yeah. Tepat pada tanggal 6 Maret 2022, negara Rusia sudah melakukan penyerangan ke negara Ukraina selama 10 hari tanpa jeda. Diberitakan dari The New York Times bahwa negara Rusia telah mengepung kota Mariupol dan melakukan gencatan senjata terbatas untuk melakukan evakuasi terhadap warga Ukraina demi meminimalisir korban dari rakyat sipil. Namun, diberitakan dari media Al Jazeera, Rusia kembali melakukan serangannya di kota Mariupol setelah gencatan senjata sementara gagal dengan alasan pelanggaran oleh kedua belah pihak. Tetapi beruntungnya, lebih dari 1,2 juta warga Ukraina telah berhasil dievakuasi, menurut PBB. Sementara itu, militer Rusia terus bergerak ke arah selatan menuju kota Odessa. Pergerakan ini bukan tanpa sebab, mengingat bahwa kota Odessa memiliki pelabuhan terpenting di negara Ukraina. Artinya, negara Rusia akan mengambil alih jalur laut dan menghentikan berbagai macam bantuan dari jalur laut oleh negara asing terhadap negara Ukraina. Meskipun pertempuran sangat sengit di selatan Ukraina, tetapi militer Rusia mulai masuk ke kota Mykolaiv yang jaraknya cukup dekat dengan kota Odessa. Lalu, diberitakan dari CBC News, sering terjadi penembakan di sekitar kota Kiev saat militer Ukraina masih mempertahankan kota-kota di timur selatan Ukraina. Penasihat Presiden Ukraina, Oleksiy Arestovych mengatakan, pasukan Ukraina masih menguasai kota Chernihiv Utara dan telah mencegah upaya Rusia untuk merebut kota penting Mykolaiv di selatan Ukraina. Artileri pertahanan Ukraina nampaknya telah berhasil mempertahankan kota Odessa dari penyerangan berulang kali oleh kapal-kapal perang Rusia. Sekian kata Oleksiy Arestovych. Angkatan Laut Ukraina sendiri telah berhasil menenggelamkan kapalnya sendiri di galangan kapal yang sedang menjalani perbaikan dengan alasan untuk menjaga agar kapal frigat Angkatan Laut Ukraina tidak direbut oleh militer Rusia. Wah, nampaknya negara Rusia tetap akan menggempur negara Ukraina sampai keinginan Pak De Putin tercapai ya bre. Dan kelihatannya negara Ukraina masih bertempur secara langsung sendirian melawan negara Pak De Putin dari segala sisi. Mengingat negara Pak De Biden dan negara NATO tidak ingin bertempur secara langsung dengan negara Pak De Putin, nampaknya juga sanksi-sanksi yang dibuat negara sekutu Amerika tidak mempan dan bahkan semakin membuat marah besar negara Rusia hingga terus melakukan serangan, dan negara Rusia juga melakukan sanksi balik terhadap negara Amerika Serikat dengan tidak menjual mesin roket dan membiarkan negara Amerika Serikat terbang dengan sapunya. Begitu ujar Dmitry Rogozin selaku kepala bidang antariksa Rusia. Jadi, menurut Bre Pada, bagaimana situasi saat ini dan keputusan apa yang harus diambil dari blok barat dan blok timur? Silahkan komentar Bre Pada dan subscribe channel ini agar terus mendapatkan gizi militer terbaru.